Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridki Almarij dengan NPM 18106311400026. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah analisa probabilitas pangsa pasar dengan metode Markov Chain Discrete dan aplikasi prediksi hasil tanaman palawija dengan Markov Chain Continue. Pada makalah kami ini terdapat bab 1 yang isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan pada penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang pengertian Markov Chain. Teori rantai Markov atau Markov Chain pertama kali dikembangkan oleh Prof. Andrei Markov pada tahun 1896, seorang ahli dari Rusia. Dalam analisis Markov, yang dihasilkan adalah suatu informasi probabilistik yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan. Jadi, analisis ini bukan suatu teknik optimasi, melainkan suatu teknik deskripsi. Rantai Markov sendiri adalah suatu metode yang mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat-sifatnya di masa lalu dalam usaha menaksir sifat-sifat variabel tersebut di masa yang akan datang. Di dalam Markov Chain itu sendiri terdapat dua parameter waktu, yaitu parameter diskrit dan parameter waktu kontinu. Markov Chain sendiri sering digunakan untuk membuat keputusan dalam bisnis dan industri, contohnya dalam perubahan merek, permasalahan hutang piutang. Yang selanjutnya itu langkah-langkah untuk menyelesaikan perhitungan probabilitas menggunakan rantai Markov, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah buatlah metrik transisi dari probabilitas yang diketahui. Yang kedua, lakukan operasi perkalian metrik dari probabilitas waktu sebelumnya dengan menggunakan metrik transisi. Rumusnya adalah metrik periode N sama dengan metrik periode ke N plus 1. Yang ketiga yaitu adalah ulangi proses yang sama sampai menemukan probabilitas Selanjutnya itu ada yang hendak pengumpulan dan pengolahan dicari. data untuk sidak khususnya, yaitu kita menganalisa pangsa pasar menggunakan metode Markov Chain. Untuk pengumpulan data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel yang pertama, di mana tabel yang pertama ini menunjukkan jumlah pelanggan yang berkunjung ke masing-masing toko. Untuk langkah yang pertama pengolahan datanya yaitu membandingkan jumlah pelanggan yang berkunjung ke masing-masing toko dengan jumlah keseluruhan pelanggan setiap orangnya. Maka didapatkan hasil untuk probabilitas transisi yang ditunjukkan pada tabel yang kedua. Probabilitas transisi pada keadaan steady state equilibrium merupakan probabilitas transisi yang sudah mencapai nilai steady state atau titik keseimbangan. Maka dapat ditambahkan persamaan N1 ditambah N2 ditambah N3 sama dengan 1. Langkah selanjutnya yaitu kita mengolah data dengan menggunakan operasi baris elementer, yang dimana tujuan untuk mengoperasikan baris elementer ini kita mencari matriks identitas. Karena matriks identitasnya ini matriks yang diperbesar menjadi 3 kali 4, maka untuk kolom keempat itu merupakan hasilnya, yang nantinya kolom keempat ini dikalikan 100%, yaitu merupakan hasil pangsa pasar untuk setiap toko. Dari hasil operasi baris elementer didapatkan probabilitas steady state pangsa pasar toko profil sebesar 32,03%, untuk toko MM Busana sebesar 27,22%, dan untuk toko Anissa sebesar 40,76%. Dari hasil operasi baris elementer tersebut dapat disimpulkan bahwa pangsa pasar yang terbesar itu dipegang oleh toko Anissa sebesar 40,76%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.